Ada beberapa otoritas yang mengatakan Indonesia akan seperti Timur Tengah, Indonesia akan berdarah. Ini merupakan sinyal, saudara. Hati-hati, hati-hati. Tapi kita senantiasa berdoa dan berharap mudah-mudahan ini hanya sekedar sabukul lisan, ini cuma sekedar ngomong bicaranya. Kalau Allah udah nolong, kira-kira ada yang bisa ngalahin? Jawab yang keempat, kalau Allah sudah nolong, ada yang bisa ngalahin? Ada yang bisa mengalahkan Allah? Sama tanya, siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha agung? Takbir! Rahimakumullah. Selanjutnya kita dengarkan semangat juang yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Adai ilallah wa Mujahid fi Sabilillah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Atas LCMA selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami serahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. وأخص بالذكر Nasihat Pusat DPP Front Persaudaraan Islam, guru kita bersama Sayyidil Walid Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, yang kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah menangkan segala langkah juang beliau, amin ya rabbal alamin. Begitu juga Al-Fakir hadir tidak sendirian bersama rombongan DPP tadi yang telah menyampaikan amanat juang pertama. Guru kita bersama selaku Wakil Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam Kiai Haji Awid Masyuri. Begitu juga tadi yang membimbing di dalam pengaturan acara Wakil Sekretaris Umum Kiai Haji Mustafa Warga. Begitu juga ada Ustadz Syukron Wakil Bendahara Umum. Dan tak lupa salam penghormatan kepada kepengurusan DPD Front Persaudaraan Islam yang insya Allah malam hari ini akan resmi dilantik. Insya Allah penasehat daerah Habib Muhammad Saleh Segaf. Begitu juga Ketua Majelis Syura Daerah Habib Salim Al-Haddad. Begitu juga Mahkamah Front Habib Hamdi Bamarzuk, berserta para habaib yang alhamdulillah hadir, yang menambah keberkahan di dalam pelantikan sekaligus peringatan Maulid di malam hari ini.
yang kita sama-sama hormati, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para tuan-tuan guru kita, para habaib kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimenangkan segala urusannya, amin ya rabbal. Dan wabil khusus, yang terkhusus, yang mana beliau secara jasad dan tidak bersama kita, tetapi ruh dan spiritnya selalu dan selalu menaungi dan menjadi motivasi untuk kita terus menerus berada dalam perjuangan dakwahnya, hisbahnya, serta jihad fisabilillahnya. Guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Imamul Akbar lil Ummatil Islamiyah Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain Syihab, yang kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga beliau, Allah berikan kemenangan untuk beliau, Allah sehatkan jasa terhani beliau, dan mudah-mudahan siapapun yang memiliki niat buruk kepada beliau, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Andai kata tidak tercatatkan taufik dan hidayah, mudah-mudahan Allah hancurkan, Allah binasakan, dan Allah jaga iman kita beserta yang dibawa kemana beliau di bawah naungan perjuangan, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para panitia dan seluruh yang telah berupaya mensukseskan acara pada malam hari ini, dan seluruh para ketua-ketua DPW yang akan resmi dilantik pada malam hari ini, dan seluruh para ketua sayap juang dan yang memiliki sumbangsih, mudah-mudahan segala jerih payahnya diberikan amal setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi, amin ya rabbal. Dan salam teristimewa kepada para hadirin wal hadirat yang ikut hadir dalam peringatan Maulid sekaligus pelantikan. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan segala urusan kita. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya, yang punya hajat dikabulkan, yang punya usaha diberkahi, yang punya pertanian diberkahi. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dientengkan jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat, yang sudah mendapatkan keturunan diberikan keturunan dijadikan anak keturunan yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kita telah dengar semangat juang yang luar biasa yang telah tadi disampaikan dengan singkat, padat, namun penuh dengan manfaat, yang semakin memompa semangat kita, bil khusus kepada calon para pengurus DPD Bangka Belitung serta DPW, yang insya Allah mudah-mudahan dengan apa nasihat yang tadi disampaikan oleh Kiai Awid semakin menambah semangat kita dalam dakwah, semangat kita dalam hisbah, serta semangat kita dalam jihad fisabilillah. Siap lanjut berdakwah? Siap tegakkan hisbah? Siap jihad fisabilillah? Takbir! Saudara, saya teringat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, menitik beratkan untuk betul-betul harus menjadikan Nabi kita Sayyiduna Muhammad yang hadir 1 juta, yang sholawat 5 orang doang. Tulisannya apa itu? Maulid Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, hadir maulid nggak sholawat pantas nggak? Jawab yang kompak. Hadir maulid dengar nama Nabi nggak sholawat pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Nggak pantas sudah. Tadi Kiai Mustafa udah ingetin kita kemari selain untuk ingin mengikuti acara pelantikan, juga di sini akan menghadiri peringatan Maulid yang niatnya untuk membahagiakan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita mau ngebahagiain kalau toh kita dicap sebagai bakhil, dicap sebagai orang yang pelit, yang dengar nama Nabi nggak sholawat, yang dengar nama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak sholawat. Padahal sosok yang kita peringati maulidnya
sosok yang kita datang untuk mengagungkannya, dialah sosok yang pasti dan akan menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat. Nah, bagaimana kita mau diselamatin kalau dengar namanya enggak otomatis kita punya lisan bersolawat? Dengar namanya tidak otomatis kita basahi lidah kita untuk bersolawat. Maka bagaimana kita mau ditolong? Bagaimana perjuangan kita mau berkah? Bagaimana langkah kita ingin mendapatkan anugerah dari Allah kalau sumber semangat perjuangan kita belum diagungkan betul-betul dalam dada kita, belum betul-betul terpatri dalam sanubari kita? Karena kita berjuang, bukan kita yang baru mulai, enggak. Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan. Beliau menjadi contoh, beliau menjadi titik yang menjadi acuan kita. Apakah kita benar atau salah, apakah kita baik atau buruk, timbangannya adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan acuan kalau dalam benak kita belum mengagungkan Nabi, kita belum meninggikan daripada derajat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas kenapa orang yang disebut nama Nabi disebut bakhil. Saya mau tanya, sholawat perlu ngeluarin duit gak? Jawab yang kompak, sholawat ngeluarin duit gak? Sholawat apa perlu pergi ke Mekah dulu? Perlu nggak? Perlu nggak? Apa kok sholawat nanti mesti ke Jakarta dulu baru bisa sholawat? Perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Berarti saya mau tanya, sholawat mudah atau susah? Mudah atau susah? Mahal atau murah? Sholawat itu bukan soal berat atau ringan, itu urusan hati, saudara. Orang yang kalau hatinya sudah muta'alliq bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini lisan otomatis, ini lidah otomatis untuk bersolawat kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpel aja, saudara. Kalau kita punya sosok seseorang yang sudah sangat berjasa untuk kita, mustahil kita bakal lupa, betul? Kalau ada sosok yang telah betul-betul berjasa dalam hidup kita, betul-betul mampu untuk menyelamatkan kita, betul-betul menolong kita, mustahil akan luput dalam benak kita. Apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, tidak akan pernah kita lupa. Kalau itu manusia urusan dunia, ini Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita belum lahir udah dipikirin, saudara. Sampai kita sudah mati pun Nabi akan selalu menjaga dan membela kita untuk jangan sampai tersentuh daripada api neraka. Apa yang lantas sosok nan agung ini, sosok yang begitu besar ini, sosok yang begitu luar biasa ini tidak menggugah hati kita, tidak menjadikan dorongan untuk kita betul-betul untuk menjadikan sosok suri tauladan. Makanya jelas dan pantas Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh betul-betul bagi kalian di dalam diri Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan terbaik. Allah nggak bilang laqad kana lakum fi ibadat Rasulillah. Enggak, Allah nggak bilang begitu, saudara. Allah nggak menjadikan cuma ibadah Nabi qudwah, enggak. Allah nggak bilang cuma dalam taklimnya Nabi saja Nabi sebagai qudwah. Allah tidak mengatakan bahwasanya Nabi adalah sebagai qudwah hanya dalam muamalahnya saja. Tidak. Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah, dalam diri Nabi. Artinya apa, saudara? Nabi di dalam kehidupannya, Nabi berdakwah, Nabi berisbah, Nabi berjihad, Nabi mengajar, Nabi belajar, Nabi mencontohkan segala perbuatan yang baik. Maka hati-hati, saudara, jangan sampai lisan kita keluar. Kalaupun kita tidak mampu untuk menjalankan semua apa yang dijalankan Nabi, jangan
garisan kita, saudara. Jangan sampai kita mampunya dakwah menyalah-nyalahkan yang hisbah, menyalah-nyalahkan yang jihad fisabilillah. Begitupun juga yang hisbah dan jihad. Jangan mengasah diri lebih baik dan lebih bangga bahwa yang dakwah saja tidak sempurna. Karena saya mau tanya, Nabi dakwah enggak? Jawab yang gampang, Nabi dakwah atau tidak? Nabi hisbah atau tidak? Nabi jihad atau tidak? Berarti saya mau tanya, kalau Nabi menjalankan dakwah berarti dakwah bagus atau tidak? Kalau Nabi berhisbah berarti hisbah bagus atau tidak? Kalau Nabi berjihad, jihad bagus atau tidak? Berarti saya mau tanya, dakwah bagus atau tidak? Hisbah bagus atau tidak? Jihad bagus atau tidak? Maka kita sebagai umatnya harus mengikuti jejak Nabi, betul? Betul? Maka saya mau tanya, siap berdakwah? Siap berhisbah? Siap jihad fisabilillah? Takbir! Artinya apa, saudara? Ini semua adalah jalan medan juang yang Nabi sudah contohkan, yang Nabi sudah berikan qudwah. Ya, artinya apa? Selama kita mampu berdakwah, sekalipun berhisbah, sekalipun jihad fisabilillah, kita jalankan, saudara. Niatnya apa? Bukan buat bangga-banggaan, bukan buat gede-gedean, bukan. Buat bahagiakan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga kita berorganisasi, saudara. Berorganisasinya nggak lain nggak bukan kita lagi ngetuk pertolongan Allah. Kita lagi mau membuktikan, merealisasikan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan ya Allah al-jamaah, pertolongan Allah ada dalam kebersamaan. Artinya apa? Di dalam persatuan, di situ ada rahmat. Di dalam perpecahan, di situ ada nikmah. Di situ ada ujian Allah. Artinya apa, saudara? Dengan kita bersatu, dengan kita menggenggamkan tangan satu sama lainnya, maka insya Allah persatuan tersebut Allah akan berikan pertolongan. Saya mau tanya, kalau Allah udah nolong, kira-kira ada yang bisa ngalahin? Jawab yang keempat, kalau Allah sudah nolong, ada yang bisa ngalahin? Ada yang bisa mengalahkan Allah? Saya mau tanya, siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha agung? Takbir! Makanya Allah ada ingetin, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian tolong agama Allah, jika kalian bela agama Allah, maka Allah yang akan menangkan kalian, Allah yang akan kuatkan. Kenapa Allah mesti kuatkan, saudara? Emang resikonya dakwah, hisbah, jihad bukannya ringan. Makanya Imam Baghawi ini lagi menafsirkan ayat ini. Yang menarik yang diangkat oleh Imam Baghawi dalam soal apanya, saudara? Imam Baghawi mengatakan kenapa Nabi menjadi qudwah, menjadi uswatun hasanah, dan dalam aspek apa Nabi dijadikan uswatun hasanah. Imam Al-Baghawi mengangkat sisi kesabarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi bersabar? Rubaiyatun Nabi patah, saudara. Ketika Nabi dalam perang Uhudnya, Nabi dijebak oleh kafir Quraisy, sampai Nabi diberi mukanya, sampai helm penjaga kepala Nabi masuk ke dalam pipinya Nabi, sampai diriwayatkan sahabat mencabutnya gak cukup dengan tangan, sampai dicabut dengan giginya, sampai giginya patah. Allah Akbar. Darah-darah, saudara. Apa ada orang zaman sekarang berdakwah macam ini, saudara? Apa ada di antara kita yang hisbah sampai berdarah-darah? Apa ada di antara kita yang dipukuli mukanya sampai berdarah-darah seperti Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Imam Baghawi menyebutkan paman beliau sampai terbunuh di perang. Artinya apa? Imam Baghawi mau kasih tahu, Imam Baghawi, para ulama mengatakan kalau kita berqudwah dalam urusan sunnah-sunnah yaumiyahnya itu mudah, itu siapapun bisa, saudara. Makanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adini mengatakan saat ini ada sunnah yang mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Sunnah apa? Sunnah al-mauqifiyah, sunnah bagaimana sikap Nabi di dalam menjalankan, dalam roda menjalankan daripada menjaga eksistensi agama yang banyak orang menutup mata. Artinya apa? Jujur, kita sekarang beragama seperti makan dalam tempat prasmanan, saudara. Ada ayam yang demen kita ambil ayam, ikan nggak demen kita tinggal. Ada sayuran yang kita suka, sayuran kita ambil,
tua kita tinggal, seakan-akan agama kita yang buat. Kita pilih mana yang enak kita ambil, yang enggak kita tolak, bahkan kita jelek-jelekin, saudara. Artinya apa? Al-Imam Al-Baghawi mengangkat, kalau kita sudah mampu berupaya, berusaha untuk mampu menjalankan sunnah al-mauqifiyah, sunnah posisi sikapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sunnah-sunnah yang level resikonya lebih rendah akan lebih mudah untuk bisa dijalankan. Artinya apa, saudara? Yuk mari, dengan momentum peringatan Maulid ini, ayo mari kita kenali bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan sikap lembutnya Nabi, tampakkan dakwahnya Nabi. Begitupun juga ceritakan bagaimana hisbahnya Nabi, bagaimana amar ma'rufnya Nabi, nahi mungkarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai jihadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi satu khazanah yang mutakamilah, yang menjadi satu komplement yang saling mengisi satu sama lainnya. Karena mungkin untuk satu pribadi sulit, saudara, untuk bisa mengcover 3 perkara secara satu kesatuan. Itulah mengapa kita Front Persaudaraan Islam hadir untuk mampu mengisi. Yang punya kemampuan dakwahnya, ayo masuk, isi sisi dakwahnya. Yang punya kemampuan retorika, ilmu yang luas, ayo bantu. Ada majelis syuroknya yang bisa memiliki program hilul muskilahnya. Bagaimana ini Front Persaudaraan Islam merupakan organisasi beragama Islam yang tidak boleh berjalan kecuali dengan dasar ilmu sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa, saudara? Kita berjuang satu persatu sama-sama. Tujuannya apa tadi? Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mendapatkan kebahagiaan senyuman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa, saudara? Mau ngapain kita capek-capek? Kita berorganisasi kalau bukan nyari ridha Allah, bukan nyari daripada senyuman Nabi, mau ngapain? Mau cari pujian orang, mau cari harta, mau cari tahta. Bukan di FPI tempatnya, saudara. Bukan di FPI tempatnya. Akan tetapi kita memilih kendaraan ini untuk mencapai tujuan kita, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kita lemah, kita nggak mampu untuk bisa mengcover seluruh medan juang. Tapi dengan berorganisasi, taudziful adwar wal wadhaif, kita bagi-bagi tugas. Ada yang di pusat, ada yang di daerah, ada yang di wilayah, ada yang di cabang, ada yang di ranting. Maka saya selalu ingatkan di setiap pelantikan, enggak tentu yang di pusat pasti lebih mulia daripada yang di daerah. Enggak tentu yang di daerah lebih mulia daripada yang di wilayah. Belum tentu yang di wilayah lebih mulia daripada cabang dan di ranting. Bisa jadi yang di ranting, tapi dia ikhlas karena Allah. Dia kerahkan seluruh tenaganya, keringatnya, hartanya buat Allah untuk menyenangkan Rasulullah. Bisa jadi yang di ranting lebih mulia daripada yang di pusat, saudara. Artinya apa? Ini pembagian tugas saja, saudara. Tinggal bagaimana ta'amul kita, niat kita, apa yang kita niatkan di dalam perjuangan, nggak lain nggak bukan untuk menggapai ridha Allah dan mencari daripada kebahagiaan dari Nabi kita Sayyidina Muhammad. Dan saya mau tanya yang hadir di sini, siap berjuang untuk Allah? Siap berjuang untuk Rasulullah? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap jaga negara? Siap jaga bangsa? Siap jaga agama? Takbir! Takbir! Nah, perlu diingat, saudara, hati-hati. Hati-hati, saudara. Saat ini akhir 2022, kita akan menyongsong masuk 2023, dan itu sudah ada pintu gerbang 2024, yang mana 2023 ini kita mulai membaca sinyal-sinyal yang sangat mengerikan dan mengkhawatirkan. Yang sinyal-sinyal ini bukan sinyal sekedar sinyal biasa, saudara, karena sinyal ini sudah dilontarkan oleh orang-orang yang memiliki otoritas yang tinggi, yang ucapannya ini bisa kita ambil sebagai test the water, sedang cek ombak, sedang memberikan, melihat efek yang apa yang akan ditimbulkan. Ada beberapa otoritas yang mengatakan Indonesia akan seperti Timur Tengah, Indonesia akan berdarah-darah.
Ini merupakan sinyal, saudara. Hati-hati, hati-hati. Tapi kita senantiasa berdoa dan berharap mudah-mudahan ini hanya sekedar sabqul lisan, ini cuma sekedar ngomong bicara, saudara. Tapi andai kata itu terjadi, hati-hati, bisa jadi sumber dari mana ucapan itu berada, bisa jadi aktor intelektualnya adalah mereka yang berucap. Betul? Betul? Karena mungkin saja yang punya otoritas mereka, yang punya segala-galanya mereka punya sumber dana yang begitu tidak terbatas. Mereka bisa buat apa yang mereka buat, saudara. Dan hati-hati, kalau upaya ini mereka gagal, hati-hati, bisa jadi di antara tokoh-tokoh kita bisa jadi target dan korbannya, saudara. Makanya kita ingetin yang di daerah, jaga, saudara, jaga tokoh-tokoh kita, jaga para habaib kita, jaga para ulama kita. Karena di zaman ini sekarang udah nggak nganggap darah, menganggap murah nyawa, saudara. Apa buktinya? 6 pengawal imam besar yang melindungi imam besar untuk mengawal saat pengajian dalam tragedi KM50. Ini nyawa ditemukan dalam keadaan luka, saudara. Setiap jenazah ditemukan dalam dadanya ada tembakan bersarang tepat di jantungnya, minimal 2 tembakan, saudara. Bahkan ditemukan di dadanya ada luka bakar. Kalau analisis yang mengatakan bahwasanya kenapa ada luka bakar di sekitar noda-noda daripada luka pelurunya, artinya ada tembakan, tapi tembakan jarak dekat, saudara, sehingga mesiu dan bakarnya menodai dan melukai daripada luka yang ada di jantung. Kalau ditembak jarak dekat, berarti itu sengaja, berarti itu emang pengen ngebunuh. Bahkan nggak sampai di situ, salah satu syahid Andi Oktiawan yang malam ini dilakukan haul di rumahnya, saudara, itu matanya ditemukan dalam keadaan tua dan ada tembakan tembus dari belakang tembus ke depan, saudara. Ada syahid yang kemaluannya, mohon maaf, dibakar, ada luka bakar, saudara. Saya mau tanya, kalau keadaan mayat seperti ini, kira-kira ini perilakuan biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Bayangkan, saudara, perlakuan macam ini, pelakunya yang katanya eksekutornya di sidang di pengadilan, 2 eksekutornya dihukum bebas. Saya mau tanya, 6 nyawa terbunuh dalam keadaan siksaan dibebaskan. Saya mau tanya, ini kira-kira hukumannya adil apa zalim? Zalim. Jawab yang gampang, adil apa zalim? Adil apa zalim? Adil apa zalim? Artinya apa, saudara? Bayangin, 6 nyawa manusia tak berdosa, hanya sekedar mengawal imam besar, mengawal keluarga sedang ingin menghadiri pengajian keluarga, ditangkap, juga disiksa terlebih dahulu, sehingga luka yang begitu menyedihkan menyayat hati kita saat melihat daripada luka-lukanya, saudara. Tapi eksekutornya disidang, tapi divonis hukuman bebas. Beda tanggapannya ketika ada satu orang Nasrani, Brigadir J, yang ditembak oleh atasannya. Justru malah semua perwira-perwira kumpul untuk menyikapi kasus tersebut, saudara. 1 nyawa orang kafir, 1 nyawa orang Nasrani seakan-akan lebih berharga daripada 6 nyawa umat Islam. Tapi ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bisa buat makar di muka bumi ini, saudara. Mereka bisa menutupi segala-galanya, tapi makar Allah jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apa yang mereka lakukan, saudara. Saya teringat imam besar mengatakan saat di Megamendung, saat 5 jenazah makam dimakamkan di pondok pesantren kami, imam besar mengatakan, apa, saudara, hari ini kami jadi korbannya, hari ini anak-anak kami jadi korbannya. Kalau kebiadaban aparat ini terus dibiarkan, besok bisa jadi Anda yang akan jadi korbannya. Subhanallah, bukan lagi umat Islam jadi korban, saudara. 1 nyawa orang Nasrani bahkan jadi korban. Subhanallah, itu jadi pintu membuka puzzle yang semula sulit untuk dipecahkan satu persatu. Apa yang dilakukan kepada pembunuhan Brigadir J, ternyata pola yang sama dilakukan kepada 6 pengawal imam besar yang mati terbunuh. Dia hilangkan CCTV, pola yang sama dia lakukan. Dia tuduh pelakunya adalah korban, dia lakukan pola yang sama kepada KM50. Dan subhanallah, benang merah demi benang merah,
terus menerus terbuka, dan insya Allah mudah-mudahan kasus tragedi KM50 segera Allah buka. Mudah-mudahan Allah akan tunjukkan siapa otaknya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah hancurkan musuh-musuh Allah. Mudah-mudahan kekalahan mereka menjadi tanda kemenangan untuk umat Islam. Amin ya Rabbal. Dan ini sebagai motivasi, saya selalu ingatkan di mana-mana tempat, saudara. Gugurnya 6 pengawal imam besar ini bukan jadi mengendurkan semangat kita. Front Pembela Islam kemarin dibubarkan bukan jadi pengendur semangat kita, saudara. Karena organisasi bukan tujuan kita. Tujuan kita nyari ridha Allah. Seperti kita dari Pangkal Pinang mau ke Mentok, kalau kendaraan kita rusak, tujuan kita mau ke Mentok, bukan berarti kita berhenti untuk berjalan, saudara, tapi kita cari kendaraan lain untuk bisa sampai ke tujuan kita. Karena tujuan kita bukan untuk naik kendaraannya, tapi sampai kita pada tempat tujuannya, saudara. Di mana Front Pembela Islam gugur, telah lahir Front Persaudaraan Islam yang insya Allah dengan semangat juang yang terus membara, insya Allah Front Persaudaraan Islam akan berada di seluruh provinsi Republik Indonesia. Takbir, takbir, siap berjuang, siap menangkan Allah, siap berjuang untuk Nabi. Takbir. Hanya saudara, saya ingin ingatkan, gugurnya 6 syuhada bukan mengendurkan semangat kita. Justru ini semakin memantik semangat kita. Kalau ada yang mengatakan perjuangan imam besar bukan ala salaf, kalau perjuangan imam besar bukan perjuangan seperti datuk-datuknya, kau daripada manhaj salafnya, saya mau sampaikan, saudara, andai kata imam besar tidak dalam manhajnya, maka lihat, bukan imam besarnya, baru yang jaganya, saudara, baru menjaga imam besar. Kemudian dalam proses menjaganya, dia mendapatkan syahidnya, mendapatkan kematian dikala menjaga imam besarnya. Dan Allah, mudah-mudahan kami meyakini kalau mereka diterima mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, saudara? Lihat, makanya imam besar mengatakan 6 pemuda ini, 6 pemuda pemberani merupakan pahlawan revolusi akhlak. Mereka sudah buktikan cintanya kepada Allah, mereka sudah buktikan cintanya kepada Nabi, mereka sudah buktikan cintanya kepada zuriat Nabi dengan dia tumpahkan darahnya, dia korbankan nyawanya sebagai bentuk kesetiaannya kepada imam besar dalam menjaga gurunya. Karena bayangkan, saudara, mereka itu 6 pemuda orang-orang biasa, saudara. Maka saya sedih, saya dengar mereka dituduh punya pistol. Anda bayangkan, saudara, salah satu syahid, saya ambil saja contoh, Lutfi Hakim. Ini dia nggak punya pekerjaan, dia cuman melatih sepak bola, sekali ngelatih dapat 40.000, 1 bulan paling banyak 200.000. Saya mau tanya, 200.000 kira-kira bisa beli pistol? Kira-kira gaji 100.000 1 bulan bisa beli pistol? Bisa beli pistol? Pistol air, iya, betul. Betul. Berarti saya mau tanya, tuduhan 6 pengawal imam besar punya pistol ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Kalau tanya umat Islam, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Laskar-laskar kita atau pengawal-pengawal imam besar enggak. Mereka orang-orang majelis, mereka hidup hari-harinya di majelis taklim, mereka datang, mereka cinta dengan para ulama dan pengen cinta sama syahid luar biasa, saudara. Salah satu syahid Rais Ahmad Syukur, dia kalau lagi ngisi lamaran kerja, ada kolom cita-cita yang ditulis apa, saudara? Cita-cita mati syahid. Saya mau tanya, ada orang sini ngelamar kerja nulisnya mati syahid? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada, saudara. Mati tulis mati syahid, saudara. Sampai dibuat channel YouTube, dia kasih nama channel YouTube-nya Inmasya. Apaan maksudnya Inmasya? Insya Allah mati syahid. Wah, subhanallah, videonya 6 lagi, percis kayak 6 syuhada yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami yakin kalau mereka mati dalam keadaan mati syahid, saudara. Banyak dalil-dalilnya. Saya ceritakan yang saya alami lewat saya punya istri, saudara. Saya punya istri, dipesankan oleh imam besar, kalau keluarga syuhada datang, sambut, bersihin magomnya, sambut, siapin makan minumnya, kalau butuh nginep siapin nginepnya. Di sini banyak anak-anak MS nih yang beberapa yang sering ditugaskan. Saya punya istri paling repot, saudara, sangat repot.
Selesai keluarga syuhada pulang, percis malam itu saya punya istri dimimpikan syuhada semua datang mengatakan, kakak terima kasih saya sudah sambut saya punya keluarga. Allah. Maka apa yang bisa saya bantu? Makanya Allah mengatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kau katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati, enggak, bal ahya, mereka hidup akan tetapi kalian yang tidak merasakan. Artinya apa saudara? Dengan gugurnya 6 syuhada itu pemantik semangat juang kita bahwa apa yang diperjuangkan imam besar alal haq, apa yang dijalankan imam besar alal haq, bahwa apa yang diperjuangkan oleh imam besar dalam jalur kebenaran, dan mudah-mudahan front persaudaraan Islam senantiasa dijaga keistiqamahannya untuk selalu senantiasa menjaga dan membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza disampaikan kepada guru kita bersama Al Habib Muhammad bin Husain Al-Attas LCMA selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam.